Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 924, Kekuatan Heaven Demon Sword. Jurus mematikan pisau tajam dari Yoronfu ini adalah jurus paling kuat yang dia miliki seumur hidupnya. Beberapa ribu tahun yang lalu dia mengandalkan jurus ini untuk menaikkan reputasinya, sehingga bisa masuk ke Paviliun Tianxing. Selama beberapa tahun ini dia sudah menutup jurus ini, lalu melakukan perubahan pada jurus mematikan pisau tajam ini. Dia menambahkan banyak energi dan kekuatan pada pisau itu. Saat ini jurus itu sudah dilatih olehnya sampai ke tahap yang tertinggi. Setelah Yoronfu pertama kali menggunakan jurus mematikan pisau tajam yang telah disempurnakan, ditambah dia melakukan jurus ini di dunia pikirannya sendiri, jadi bisa dibilang kekuatan jurus ini sangatlah besar dan benar-benar bisa menghancur bumi. Dimasmu yang kuat dan sudah menggunakan Heaven Demon Sword saja masih tidak bisa mengalahkan kekuatan Yoronfu ini. Dimasmu terlempar keluar karena serangan ini, lalu akhirnya jatuh ke tanah dengan sangat memalukan. Jika orang biasa yang mendapatkan serangan dari jurus mematikan pisau tajam ini, maka tubuh orang itu pasti sudah remuk, tapi Dimasmu bukanlah orang biasa, tubuhnya sangatlah kuat. Selain itu ada sisik naga yang melindungi tubuhnya, jadi dia bisa bertahan dengan yuka yang cukup besar. Dia terbaring di atas tanah dengan ekspresi wajah yang sangat buruk, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Yoronfu yang berada di tengah udara memenangi pertempuran itu, keangkuhan pada tubuhnya semakin meningkat, postur tubuhnya yang berada di atas itu memandang remeh Dimasmu. Mengejeknya berkata, emangnya orang selemah dirimu bisa pantas memiliki senjata sehebat itu. Setelah itu Yoronfu lompat turun ke tanah, lalu dia menatap ke arah Heaven Demon Sword dengan rakus, dia selangkah demi selangkah berjalan ke arah Dimasmu. Setiap langkah kakinya membuat ruang yang besar ini bergetar, semua tekanan pada Dimasmu semakin melunjak, semakin dia mendekatinya, membuat hati Dimasmu terasa hancur. Tekanan besar itu juga membuatnya sesak nafas. Dia terkejut. Kekuatan Yoronfu berada di luar bayangannya. Dia awalnya mengira tidak peduli jurus apa yang dikeluarkan oleh Yoronfu, dirinya dan Heaven Demon Sword pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi kali ini dia ternyata sudah gagal. Hal inilah yang membuat Dimasmu terkejut. Yoronfu membawa kekuatan yang besar datang ke hadapan Dimasmu. Dia menatap tajam Heaven Demon Sword yang berada di pegangan Dimasmu. Tatapan matanya terlihat sangat rakus. Kekuatan dan aura yang kuat pada Heaven Demon Sword sudah sangat menarik perhatian Yoronfu, membuatnya terpesona. Benar-benar sebuah pedang yang sangat bagus. Yoronfu sedikit memicingkan kedua matanya, tidak tahan untuk memujinya. Setelah itu dia langsung mengulurkan tangannya, menggunakan tenaga untuk menarik Heaven Demon Sword. Pus pus pus. Telapak tangan Yoronfu seolah-olah membentuk sebuah pusaran air penghisap. Sekali kekuatan itu keluar, menghasilkan sebuah hisapan yang kuat, membuat seluruh ruang itu mengeluarkan suara getaran yang hebat. Semua benda yang ada di dunia pikiran itu seolah-olah tertarik olehnya. Dimasmu yang berbaring di tanah sambil memegang Heaven Demon Sword saja hampir tertarik olehnya. Jika bukan karena Dimasmu diam-diam mengeluarkan tenaga untuk menstabilkan tubuhnya, dirinya mungkin akan tertarik olehnya. Tapi Heaven Demon Sword tidak tergerak sama sekali dengan hisapan yang kuat itu, seolah-olah dia sudah menempel dengan tanah. Ekspresi wajah Yoronfu terlihat aneh, telapak tangannya mengeluarkan kekuatan menghisap yang kuat, dia tahu jelas, meskipun pedang ini sangatlah berat, tapi seharunis pedang itu tetap bisa terlihat olehnya. Namun energi penghisap dirinya tidak bisa menggerakkan Heaven Demon Sword sedikitpun. Dia benar-benar menanggapi kata-kata Dimasmu, kalau dia menginginkan Heaven Demon Sword takutnya dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Yoronfu dengan tidak percaya melihat ke arah Heaven Demon Sword, lalu melihat ke arah Dimasmu dengan dalam, kemudian dia langsung membungkukkan tubuhnya lalu mengulurkan tangan, dan berencana untuk merebut langsung Heaven Demon Sword dari tangan Dimasmu.
Tapi ketika Yoron-Fu baru saja membungkukkan tubuhnya, di bawah cahaya kilat Dimas Wu tiba-tiba berdiri, ia lalu memberi sedikit jarak kepada mereka. Ia lalu menegakkan tubuhnya dengan stabil, melihat ke arah Yoron-Fu, berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar, ini memang adalah sebuah pedang yang hebat, jadi jika kamu mati karena Heaven Demon Sword ini sama Sya sebuah keberuntungan untukmu." Dimas Wu yang baru saja kalah itu, bukannya menunjukkan ekspresi sebuah kekalahan, dia malah terlihat seperti seorang pemenang. Dia berdiri tinggi di atas dan memprovokasi Yoron. Saat ini Heaven Demon Sword yang berada di tangannya itu memancarkan cahaya yang terang, yang menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dan aura membunuh yang tersembunyi. Yoron-Fu bisa merasakan dengan jelas sebuah aura berbahaya yang kuat. Ini adalah gabungan dari aura membunuh yang kuat dan roh jahat kuno, membuat orang merasa merinding. Tapi Yoron-Fu bukanlah orang yang mudah untuk menyerah dan bisa mengaku kalah. Dia menatap tajam Dimas Wu, menggertakkan giginya, berkata, "Cih, sombong sekali kamu. Aku berencana ingin merebut Heaven Demon Sword milikmu terlebih dahulu baru membunuhmu. Tapi karena kamu tidak tahu diri maka aku akan membunuhmu dulu baru merebut pedang itu." Setelah itu seluruh tubuhnya bergetar lalu mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Pisau tajam yang berada di tangannya juga mengeluarkan kekuatan yang besar di bawah pengaruhnya. Dia dan pisau itu mulai bekerja sama lagi dan membentuk kekuatan yang paling kuat. Yoron-Fu tidak berani memberinya kesempatan lagi, karena dia tahu jelas kekuatan Heaven Demon Sword ini sangatlah luar biasa, dan pedang itu untuk saat ini sangat mendengar arahan dari Dimas Wu, jadi bukanlah hal mudah membunuh Dimas Wu. Yoron-Fu harus mengurahkan seluruh tenaganya untuk melakukan itu. Ketika kekuatan itu sudah sampai ke puncaknya, Yoron-Fu tiba-tiba berteriak, lalu dia mengangkat pisau tajamnya, dan dikibaskan ke arah Dimas Wu. Bruak. Satu kibasan ini membuat udara itu retak, pisau yang tajam itu, ruang yang tidak ada batasnya, kekuatan langit dan bumi semuanya berkumpul menjadi satu dan langsung mengarah ke arah Dimas Wu. Kali ini Yoron-Fu bertekad untuk membunuh. Dia mengeluarkan semua kekuatannya. Di bawah kibasan pedang ini dia sangat ingin menghancurkan Dimas Wu sepenuhnya. Meskipun Dimas Wu terlihat angkuh, tapi kenyataannya, setelah dia mengetahui kemampuan Yoron-Fu di dalam dunia pikirannya sendiri, dia tidak berani menganggap remeh Yoron-Fu lagi. Dia memegang erat Heaven Demon Sword-nya, tubuhnya bergerak, dalam sekejap dia sudah tidak berada di tempatnya berdiri lagi. Duar. Kibasa pisau Yoron-Fu ini mengenai tanah yang mengeluarkan suara ledakan yang menggelegarkan, membuat bumi itu bergetar. Sayangnya kekuatan yang besar itu tidak mengenai tubuh Dimas Wu. Yoron-Fu melihat hal ini membuat ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi ganas, namun hatinya merasa kesal. Dia merasa tinjunya ini seperti sedang memukul kapas, membuatnya memiliki perasaan menghilang yang kuat. Seketika ekspresi wajah Yoron-Fu berubah menjadi kaku, tatapan matanya terlihat sangat terkejut. Dia melihat ada banyak bayangan pedang di depan matanya, seperti sebuah pegunungan yang besar berada di hadapannya. Bayangan pedang yang agung dan kuat ini membuat Yoron-Fu terkejut. Setelah itu dia melihat ribuan bayangan pedang itu dengan cepat bergabung menjadi satu, yang berubah menjadi sebuah Heaven Demon Sword yang sangat besar. Heaven Demon Sword itu sangatlah besar, pedang itu hampir saja menusuk ke awan, dan Dimas Wu yang berdiri di tengah langit sambil memegang pedang itu menatap Yoron-Fu yang berada di bawah. Tatapan matanya terlihat sangat tajam, lalu dia langsung mengangkat Heaven Demon yang sangat besar itu dan dikibaskan ke arah Yoron-Fu dengan kejam. Tatapan mata Yoron-Fu menyusut, dia bisa merasakan kalau kekuatan Heaven Demon Sword saat ini adalah kekuatan paling kuat yang pernah dia lihat selama ini. Cahaya emas pada pedang itu hampir membuat mata orang buta, kekuatan yang besar itu hampir memecahkan hatinya. Ini pertama kalinya merasakan sebuah rasa putus asa yang kuat, dan rasa itu keluar dari lubuk hatinya terdalam, yang tidak bisa ditahan olehnya. Keadaan antara hidup dan mati ini seketika membuat Yoron-Fu berubah menjadi bersemangat. Dia tidak berani bergerak lambat, dia langsung mengurahkan seluruh kekuatannya lalu dituangkan kepada pisau tajamnya.
lalu dengan membawa kekuatan yang besar dia mengarahkan kepada Heaven Demon Sword yang mengarah ke bawah lalu dikeluarkan semuanya. Sekali pisau itu keluar, pisau yang ganas itu seketika langsung memecahkan ruang kosong itu dan menghadapi Heaven Demon Sword yang mengerikan itu. Duar duar duar. Pisau dan pedang itu bertabrakan di tengah udara yang seketika mengeluarkan suara ledakan yang keras. Dunia yang besar itu seolah-olah hancur karenanya. Ketika pedang dan pisau itu bertabrakan, terjadi perubahan besar pada ekspresi wajah Yoronfu, tatapan matanya terlihat sangat ketakutan, seolah-olah dia juga merasakan serangan yang mengerikan dari Heaven Demon Sword. Lalu terdengar suara retakan, pisau tajam yang berada di tangan Yoronfu di bawah tekanan Heaven Demon Sword langsung pecah berubah menjadi abu lalu menyebar karena hembusan angin. Yoronfu sendiri juga memuntahkan darah segar, tubuhnya terlempar ke belakang, lalu jatuh ke tanah dengan keras. Serangan Heaven Demon Sword ini langsung membuat tulang Yoronfu patah dan organ dalamnya rusak. Dia terluka dengan sangat parah, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Yoronfu sudah datang ke dunia pikirannya sendiri, namun akhirnya dia tetap saja berakhir dengan kekalahan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.